harusnya usia-usia kayak kita itu seperti apa sih, Dak? Kalau menurut aku ya, sebenarnya di usia kayak kita ini, kalau lo mau kerja, kerjalah sesuai passion lo gitu. Sesuai apa sih? passion. Iya, lo mau ngapain gitu? Iya, gue mau punya usaha, misalnya firma, bukan firma lah. Gue mau kerja kantoran lagi. Udah kalah pemikiran kita sama anak-anak muda sekarang. Gitu. Umur aslimu sama umur bodimu. Umurnya ada umur badan, body age sama umur yang real ya, umur yang lu lahir kapan. Itu sekarang umur berapa? Aku umur 56 ya sekarang ya. 56, oke. Terus body age aku 40. Astaga, gila banget. Lebih enjoy mana lu dulu jadi karyawan sama yang sudah pensiun saat ini? Ada masa-masanya, Mas. Kalau sampai usia 40, itu perbandingannya masih lebih enak yang kerja lah. Lebih kerja. Iya. Sampai 50. Dari 50 ke atas enak yang pensiun. Buat teman-teman yang pensiun, investasi untuk kesehatan itu penting ya. Nah, jangan berpikir kalau udah pensiun itu ya udah selesai, kita nggak bisa ngapa-ngapain. No. Jadi olahraga itu penting supaya kita nggak jadi beban buat keluarga kita nanti di kemudian hari. Investasi olahraga itu adalah investasi kita di masa depan. Berbagi cerita bermakna di Pundit Pensiun. Ya, Dak. Gua kan umur 56 tahun nih ya. Kira-kira untuk memperkuat masa otot gua nih, apa aja sih latihan-latihan yang diperlukan untuk usia gua nih? Kita cuma beda setahun nih Mas Hendro sebenarnya. Iya sih. Iya kan? Tapi cuman emang masa ototnya parah banget sih emang Mas Hendro. Aduh, parah banget ini. Beda. Jadi gini Mas Hendro. Sebenarnya untuk 50 tahun ke atas itu masa otot itu makin lama kan makin berkurang kan. Makin berkurang. Jadi, dan kekuatan tulang. Iya. Padahal kita itu udah mulai rentan banget kalau untuk mau jatuh, mau apa. Begitu jatuh, karena nggak ada masa otot, pasti langsung cedera. Nah, kalau yang utama sebenarnya untuk usia-usia 50 tahun itu adalah kaki. Kaki paling utama ya? Oke. Kita harus latihan kaki. Masa otot kaki itu harus dikuatin. Karena dia lah yang menopang tubuh kita untuk bisa berjalan, naik tangga. Berat badan harusnya dikurangin nggak sih ketika usia-usia kayak gitu? Iya, itu otomatis. Otomatis ya, akan berkurang ketika kita melakukan latihan itu. Iya. Karena kan usia 50 tahun ke atas itu makan santan sebaiknya dikurangin, gorengan juga harusnya dikurangin, ya kan? Nah, tapi nggak bisa hanya makanan doang. Nah, latihan kaki itu ini penting banget. Nah, kira-kira step pertama apa? Nah, kalau yang pertama mungkin karena Mas Hendro belum pernah belum pernah ini, aku belum pernah olahraga lah intinya. Masa ototku udahlah jauh lah dari harapan ini. Kalau aku kasih beban 5 kilo, nanti pasti ngos-ngosan. Mendingan pakai body weight dulu. Oke, cocok. Gimana step awal? Step awal kita squat. Tapi sampai bawah ya. Ya, bawah gini. 1. Oke, 1. Oke, naik lagi. Pelan-pelan aja. Yang penting dilakukan. 2. Oh ya, kalau ditahan ya? Iya, kalau belum bisa sampai bawah, mungkin setengahnya dulu. 3. Oke, itu dilakukan sebanyak 15 kali kalau kuat. Kalau nggak kuat ya, gue kan tadi aja udah nggak ini. Iya, stop dulu gerakan itu. Ganti gerakan lah. Istirahat berapa menit gitu. Iya, ganti gerakan lain. Gerakan yang kedua, step yang kedua buat kaki gimana? Juga ya, lunges. Lunges itu juga pakai body weight, jangan pakai beban dulu. Masukin kaki depan, begini aja dulu. Nah, 1. Oh, ini aja udah nggak kuat gua. Kaki kiri ku ini. Aduh. Ganti kaki kanan Mas Hendro kalau nggak kuat. Nah, 3. Terus. Salah kaki kiri nih pakainya ya. Oke. Nah. Coba Mas Hendro ngelakuin itu setiap hari. Setiap hari ya? Iya. Siapin waktu. Yang penting kan ada kemauan. Siapin waktu untuk itu. Ya, lama-lama 3 kali, tapi di repeat 5 kali juga oke. Iya. Lama-lama pasti akan kuat. Nah, oke. Setelah itu apalagi kaki ini? Kalau sudah makin kuat, Mas, tetap aja kita melakukan gerakan sama. Cuman tambah beban. Kasih 5 kilo. 3 kilo dulu atau 5 kilo? Iya. Nih Mas Hendro pegang. Nah. Ini aku juga pakai 5 kilo juga deh. Untuk squatnya mulai. Taruh gini. Ayo. Nggak usah sampai bawah juga, yang penting bisa.
Nah, terus lakukan lagi. Nah, itu coba dilakukan. Gila Waduh, luar biasa ini. Oke, terus apa lagi? Kalau udah selesai kayak gitu, baru. Squatnya yang ini tadi juga kayak beban? Ya, kalau yang lanjut tadi. Iya. Yang lanjut tadi, tetap pakai beban. Heeh. Aku kasih contoh ya. 1, Oh, 2, oke. 3, 15 kali ya. Ya. Balik lagi. Tuh, Oke. 2, 3. Rutin Oke. lakukan itu. Rutin. Iya, tapi Setiap hari. setiap hari. Tapi setelah kuat dulu ya. Iya, jangan kuat pakai dulu, nggak pakai beban. Iya. Saya pakai dulu. Terus kalau Upper body. upper body, Iya. Kalau upper itu body gimana? itu Aku masih kuat lah kalau upper. Kaki memang padahal paling penting ya paling menurutmu tadi. penting kaki itu. Usia kayak gue itu Iya. kaki yang diperkuat. Kalau upper body itu mungkin Arnold press misalnya gini. 1. Ya kan? Nah, ini juga. Ini buat shoulder kita. Iya, soldier. Ya kan? Nah, Oke. kita lakukan 15 kali. 15 kali. Iya. Oke, masih kuat sih kalau Nah. gua tangan ini. Kalau kuat, besok-besok tambahin bebannya. Ya. Ya Nggak, kan? jumlahnya nggak diiniin dulu. Nggak usah. Oh. 15 rutin. Ternyata udah jenuh nih, udah kuat Udah ya. kuat, Tambah 15. gue 6 kilo. Coba. Oke, terus apa lagi nih? Da? Nah, bisa juga untuk ini, shoulder kita. Oh gitu. Ya. Nah, ini 15 kali juga. 15 kali juga. Ya. Oh, lebih Terus, berat ini ya kalau Iya. ini ya. Itu kan lebih berat. Belum lagi yang lateral ke samping. Yang lateral itu kayak. Gini. Nah, itu. Oh iya, sama juga beratnya. Nah, lakukan aja itu coba. Oke. Terus sudah itu kan ya? Ya, itu yang paling penting dulu, Mas. Oh, itu paling penting dulu. Perut itu Nah, adalah perut lemak gimana? terakhir yang akan kecil sendiri. Kalau semua lemak dalam tubuh udah hilang, Itu perut, nggak perlu dilatih kayak gitu-gitu aja. Udah. Pokoknya yang penting. nggak perlu dilatih itu mah. Jadi yang namanya orang sit up itu hanya melatih otot perut, bukan Oh. mengecilkan perut. Oh, Ngecilin perutnya kagak ada tuh, ya, lemak. otot doang. Otot doang. Tapi ini kan lemak. Gitu. Untuk perbandingannya. Tuh beda ya. Beda. Yang hamil 9 bulan sama nggak hamil. Aduh. Berbagi cerita bermakna di Pundit Pensiun. Halo Sobat Pundit. Pagi ini aku diajak olahraga nih. Jarang-jarang nih Cak Pundit diajak olahraga nih. Dan kebiasaan Cak Pundit kebanyakan ngopi ngerokok. Ini kali ini gara-gara narasumber satu ini. Gua diajak olahraga dan menurut gua berat banget. Aduh. Ini adalah Ida Rohana. Pagi dah. Makasih, Endo. Thank you. Capek ya? Capek. Aduh, gimana nggak capek? Dah, gue nggak pernah lu ngelakuin kayak gitu. Artinya gue paling jalan gitu kan. Beban-beban itu nggak latihan kayak gitu nggak pernah. Nanti Nah. malam kalau sakit-sakit badannya jangan diomelin ya gue. Oh, jangan lah. Apa harus pijit atau apa enggak? Coba lihat dulu gitu. Yang penting nggak ada yang Aduh. kejepit lah gitu lah. Ya, nggak? enggak lah. Kalau jepit ya enggak. Nah, lu tuh sebenarnya pensiun kapan sih? Pensiun tahun ini atau kemarin tahun 2024? Nanti bulan Juli tahun ini aku baru pensiun. Oh, berarti umur masih tua 55, gua dong. iya. Sisi setahun ya sama gua ya, 55 tahun. Sisa setahun ya kita ya. Iya, sisi setahun dong. Terakhir ketemu kita itu di Medan ya. Iya, waktu kita kerjasama di Medan. Kerjasama di terakhir. Medan kan, Iya. ya. Terus habis gitu gua masih di sana, lu udah ninggalin Udah di Medan pindah, ya. iya. Nah, ini kan berat banget ya buat cewek menurut gua ya. Lah, mulai mengawali ini itu tahun berapa dan mau mengarah kemana sih lu tuh? Mau visimu kemana dengan latihan yang beban kayak gini nih? Jadi nih, Mas Hendro, aku sebenarnya nge-gym itu udah lama ya. Udah lama? Udah lama. Sejak Oh. aku tahu kolesterol aku tinggi. Wah, kolesterol juga lu. Aku juga kolesterol. Iya, 350 aku waktu itu. Waduh. Ketika usia aku baru 35 tahun. 35 tahun kolesterol udah Iya. 350. Nah, terus? Aku mulailah nge-gym. Ternyata kan pindah-pindah nih kita nih. Iya. Pindah ke Medan. Ya, biasalah di perusahaan pindah- kita kan iya. selalu kayak gitu tuh. Selalu ada potensi di pindah-pindah. Betul.
nggak bisa dong aku ikut race apapun juga. Hmm. Ya kan, karena untuk latihannya nggak mungkin sambil kerja. Belum lagi kita kalau dinas-dinas keluar kota. Ya agak susah memang. Ya, akhirnya begitu saya balik ke Jakarta nih, Tahun berapa itu? tahun 2022 lah. Tahun 2022 aku mesti latihan. Masih pandemi dong itu ya? Udah selesai. Udah selesai. Karena waktu pandemi kan race-race nggak ada yang dibuka. Oh, ya betul, kan? betul. Selesai pandemi, aku mulai nih belajar untuk pertama kali aku mau ikut race tuh race Spartan. Spartan tuh yang tadi itu tuh. kayak apa yang tuh? Tadi yang tadi gelantungan tuh iya, Spartan. Itu salah doang? Satu, enggak. Spartan itu ada apa aja gerakannya tuh? Macem-macem. Ada yang tadi gelantungan. Gelantungan. Ada lagi gerakan monkey bar yang ini. Monkey bar, Iya. oke. Terus ada lagi naik frame yang sana. Naik frame, naik itu ya? Terus turun dari sana. Iya. Oke. Terus ada lagi yang berjalan di pinggir wall ini, itu juga ada. Oke. Ada lagi yang lompatin ini. Oh, lompatin ini ya? Iya. Terakhir itu? Ya, terakhirnya di Terakhir situ ada itu. juga. Tapi Menarik, Spartan menarik. itu nggak di lapangan seperti ini ya. Spartan itu di tengah hutan. Di tengah hutan? Iya. Dan bentuknya nggak kayak gini atau enggak? Ini enggak, karena Spartan itu mesti lari dulu. Lari. Sepanjang 21 kilo itu adalah obstacle-obstacle ini. Oke. Gitu. Jadi Nah, kalau kan itu perlu persiapan kan, Ndak? Berapa Ya. lama lu nyiapin tuh race kayak gitu tuh? Itu kan berat banget ya? karena aku udah ada modal strength, ya kan? Udah ada modal sebelumnya. Iya, udah ada modal lari, karena aku suka lari. Tinggal obstacle-nya yang aku pelajari. Obstacle-nya dipelajari ya lewatan-lewatan ini. Ya. Iya. Nah, itu cuman ada di Obstacle Republic ini nih. Makanya Untuk disebutin Obstacle Republic. Di Jakarta Selatan tuh bahkan DKI ada nggak? Nggak ada, cuman ini. Cuman ini. Iya. Ini satu-satunya loh. Luar Iya, biasa. keren ini tempat. Iya keren tempat. Deket apa Danau Situ Gintung. Iya. Sobat. Halang Rintang kalau nggak salah, dulu ada namanya Ninja Warrior. Ninja Warrior itu kan kayak gini juga, cuman dia nggak pakai lari kemana-mana. Di sini aja nih tiba-tiba lari. Sebenarnya mirip-mirip ketika latihan TNI ya. Iya betul. Bener kan ya? Aduh, luar biasa. Tapi menarik loh. Tapi menarik ini ya. Menarik Ya, sekali ya, ya. bilang. Nah, udah berapa kali lu ikut race tuh? Spartan aku udah Asia Pasifik itu 3 kali. Asia 5 Pasifiknya kali. tempatnya di mana tuh? Waktu itu di Pertama aku Jepang. ikut tuh yang di Phuket. Oh, di Phuket, Thailand. Terus, kedua di Johor. Johor, Malaysia. Terus, iya, ketiga di Singapura. Singapura. Terus satu lagi aku ngikut di mana? Di Jakarta pernah, di Indonesia. Oh, Jakarta pernah? Di Indonesia pernah. Pernah, Jakarta. Terus di Kuala Lumpur, Putrajaya. Putrajaya. Iya. Nah, event-event tadi, 5 event tadi, itu pernah juara. Ya, aku juara. Yang Asia Pasifik aku juara. Untuk age group ya, dia ada age groupnya soalnya ya. Karena untuk seusia aku itu udah jarang di Indonesia ya? Apalagi dunia deh, untuk Dunia Asia aja Pasifik. jarang, Asia Pasifik. Hanya ada 2. Yang juara tuh aku juara 2-nya. Dengan juara umur satunya, kategori umur 55 tahun tadi 55 ke atas ya. Ke atas. Juara satunya dari Bangkok. Juara satunya dari Bangkok. Iya, Thailand. Waduh. Itu jamunya ada terkenal. Apa aja kan mereka obat-obatannya tuh jamunya ada. Tapi Terus itu keren sih. Udah. lu juara berapa? Juara 2. Iya. Juara 3-nya orang Indonesia juga nggak ada. Pesertanya juga nggak ada. Oh, pesertanya nggak ada. Nah, itu harus sampai finish dong. Iya. Jadi cara lombanya. Cara lombanya gimana tuh? Diadu nih semuanya. Diadu. Mulai dari age group 20, 21, 22, 23 nih semua. Kan sama. Tapi nanti ada age groupnya kan. Siapa yang paling cepat waktunya? Siapa paling cepat? Iya. Untuk age group sampai 20 tahun yang paling cepat siapa itu yang juara. 20 sampai 25 yang paling cepat siapa dia yang juara. Gitu. Terus pernah nggak ke Eropa gitu? Pernah. Itu untuk High Rocks. High Rock itu apa lagi tuh? Nah, tadi kan beda tuh. Selesai nih Spartan ya ceritanya. Nah. Ada dong High Rocks, masuk High Rocks itu pertama kali ada di Inggris, tahu gua. Ada di Inggris. 2017. Itu kayak budaya Inggris gitu ya? Atau apa sih latihan-latihan mereka atau gimana sih? Olahraga mereka. Olahraga mereka atau salah gimana? satu olahraga yang diciptakan oleh mereka deh kalau nggak salah itu ya. Gitu. Dia hybrid. Hybrid itu jadi ada lari, ada dari dorong tadi yang ini. Oh, dorong gini tadi Iya. ya? Oke. Ini kita mah gampang, cuman dorong doang kan. Sebenarnya abis dorong 50 meter, ini baru 12,5 meter nih. Ya kan? Harusnya 2 kali bolak-balik atau 3 kali bolak. Abis itu lari dulu 1 kilo. Lari dulu 1 kilo? Iya. Baru abis itu wall ball 100 kali. Wall ball, kita yang tadi lempar-lempar kayak gitu. Lari lagi 1 kilo. Lari lagi 1 kilo. Terus lanjut lagi? Pull. Pull yang narik tadi?
lari lagi 1 kilo. Ya ampun. Sama sekali ngangkat-ngangkat gitu. Lari lagi 1 kilo sampai ke Lanjes yang tadi tuh yang Intan. Kayak gitu. Ya. Sampai ada 8 station dia. Oke. Nah, ada nggak impact buat dirimu ketika lo udah latihan ya, latihan baik itu kesehatan maupun mental atau bahkan mungkin apa ya, lo bisa punya visi yang berbeda ketika lo punya spirit olahraga yang begitu. Ya, sebenarnya gue tuh olahraga ini awalnya nih hanya untuk pengen sehat doang kan, kolesterol tadi yang 350 kan. Hanya cuma pengen sehat. Tapi ketika aku bosan ternyata olahraga hanya untuk pengen sehat doang. Ya kan ternyata setelah aku ikut lagi, gue nggak mau hanya sehat, pengen lebih dong, gue bilang gitu. Advance dong pemikiran punya challenge apa challenge gitu. Dong, gue bilang. Ternyata aku bisa gitu. Bisa lo ikut lomba-lomba tadi. Iya. Nah, yang Hyrox tadi pertama aku ikut itu tahun 2023 di Korea. Untuk usia aku di Korea itu ternyata podium gua waktu itu. Di Korea. Iya. Podium itu finish lah. Juara satu. Iya. Oh, juara satu. Juara satu. Kan gua pernah ikut lari maraton enggak. Finish aja gua dikasih medali dah. Kalau juara satu tuh nah hadiahnya. Tapi itu udah kebanggaan loh, dah. Gua lari sampai finish maksudnya walaupun itu hampir seharian nyampe. Harusnya COT ya. Iya. Tapi ini bisa dapat medali. Dapat kan nggak itu kayak anak-anak tahu nggak olahraga anak-anak kompetisi anak-anak kan selalu dapat piala. Oh, gua pikir kalau udah lewat dari COT nggak dapat ya? Nggak dapat juga. Itu kan gembira aja lari gembira Fun run ya. Fun run. Nah kalau kita hadiahnya kalau Hyrox juara satu itu boleh ikut ke World Championnya. World Champion, ada World Championnya. Ada. Itu dibagi umur juga. Iya. Tapi berat badan atau apa nggak ada? Nah itu kita World Champion tuh di Nice kemarin bulan Juni. Nggak mungkin menang lah kalau gitu karena lo tahu dong seusia aku itu dari Kanada. Oh iya pasti. Dari Rusia. Ya. Yang sudah terbiasa dengan kayak gitu-gitu. Gue menang lawan orang Afghanistan sih. Ada. Ada. Vietnam orang-orang Vietnam kan nggak ada. Kagak ada. Apa karena Hyrox belum masuk ke Vietnam kali ya? Iya, karena menurut aku spirit pejuangnya kan juga orang-orang yang dilahirkan dengan perjuangan, kemerdekaannya, dan itu tentara-tentaranya kan masuk ke lorong-lorong gitu kan, gorong-gorong loh. Kalau aku pernah lihat Spartan yang Vietnam itu, yang paling jiwanya berjuang kayak gitu tuh orang Filipina. Malah. Iya. Oh. Malah Filipina. Ini nih kita akan ada Hyrox di Bangkok nanti bulan Mei. Aku yakin orang Filipina banyak. Ya Filipina tuh lebih apa ya? Bule sih ya. Pemikirannya itu lebih ke arah bule. Jadi memang apa ya? Perkawinan silang antara penduduk asli banyak Indo gitu. Nah, tapi mereka itu yang gue lihat jago untuk lari. Oke, lari memang. Ya. Strength-nya belum tentu kuat. Iya. Karena ini kan nggak bisa hanya lari doang. Iya, ini harus latihan sih. Iya. Nah kan lu udah ini dapetin pernah juara 1 lah di Asia Pasifik, pernah juara 2 di Eropa, Europe gitu ya. Nah terus apa yang lu sebenarnya apa yang lu dapetin sih dari itu, baik itu dari keluargamu atau apa gitu? Enggak. Yang lu mau banggain apa gitu? Enggak ada sih yang mau banggain. Keluarga untungnya keluarga gue itu mendukung gitu loh ya, terserah kalau itu yang buat lo happy gitu loh. Iya. Tapi buat aku sendiri itu adalah challenge buat diri aku. Oh ternyata dengan usia sekian aku masih bisa lo ngelakuin ini. Lu tunjukin nggak spirit itu buat anakmu ke depan? Ya. Pasti dong. Jadi role model. Jadi role model dong orang tua. Lu pengen jadi role model buat anakmu itu kan. Dan dia akhirnya ikutan. Nah, ikutan sekarang. Iya, nanti. Umur berapa itu kan? Anes udah 33 dia sekarang. Oh 33 udah married berarti? Udah. Oh dia sekarang ikut? Ikut. Dia emang udah nge-gym. Tapi dia belum. Anakmu perempuan atau laki-laki? Laki. Oh laki, ikut ya dia? Ikut. Dia udah sering nge-gym, tapi dia belum berani ikut race. Begitu dia lihat aku sering ikut race, akhirnya dia mulai ikut. Ya mulai dong. Iya. Tapi race itu nggak ada berenangnya gitu, lari itu diganti berenang nggak ada ya? Oh kayak yang kayak triathlon gitu, nggak ada ya? Model-model nggak gitu. ada, belum. Ya itu namanya triathlon. Oh itu namanya sepedaan, ya habis lari, berenang, sepedaan. Triathlon. Oh itu triathlon. Kalau ini memang beda ya? Beda, ini Hyrox. Kalau mau ikut triathlon boleh aja, tapi tetap aja mesti kuat dulu strength-nya. Daripada cedera nanti gitu. Tadi ya, banyak kan teman-teman kita itu
di usia pensiunnya itu ya tadi ya slow living gitu kan. Iya. Terus jadi karyawan lagi. Pasti gue yakin kalau PKL nih pensiun kerja lagi seperti yang dulu habitnya kan. Iya. Duduk, Iya. ya kan, mikir, Iya. habis gitu pulang, Iya. Sabtu Minggu apa namanya ogah-ogahan keluar bahkan olahraga Iya. kadang-kadang. Nah menurut lu harusnya usia-usia kayak kita itu seperti apa sih, Dak? Kalau menurut aku ya, sebenarnya di usia kayak kita ini, kalau lo mau kerja, kerjalah sesuai passion lo gitu. Sesuai Apa sih? passion. Iya, lo Oke. mau ngapain gitu? Iya, gue mau punya usaha, misalnya firma, bukan firma lah. Gue mau kerja kantoran lagi. Udah kalah pemikiran kita sama anak-anak muda Anak-anak sekarang. ya, betul. Iya kan? Iya betul. Mereka jauh lebih cerdas, jauh Iya. lebih pinter. Lebih pintar, lebih agile Iya, ya gitu kan. loh. Terus pemahaman terhadap aplikasi AI dan sebagainya Iya. lebih jago. Ya. Udah canggih banget kan. Nah, Iya. kita dan mereka Jadul. kan sebelah mata ngeliat kita tuh ngapain sih nenek-nenek ini ada di mungkin sini. ini yang dilihat oleh perusahaan itu bijaksana doang. Iya. Ya, mungkin kebijaksanaan doang ya. Oke. Tapi kalau lo misalnya mau menulis buku, Nah, itu oke it's tuh. okay lah, Ya, nulis gitu buku. loh. Ya. Kalau Memberikan inspirasi kan Iya, menulis buku itu. oke. Itu Iya. ada artinya lah. Mm-mm. Hidup itu nggak jadi kayak sampah banget kan. Kalau aku terus terang dari mulai MPP, sebelum MPP itu aku udah berpikir MPP ini gue pengen jadi influencer gitu. Minimal aku pensiun itu bisa berarti buat orang banyak gitu loh. Ya, itu Khususnya pahala loh, tadi. Dak. Iya. Pahala banget. Karena ilmu bukan hanya pahala itu ngasih sodako materi ya, Iya. tapi memberikan ilmu, inspirasi, motivasi itu pahala buat Bener. ya, Ya, bisa berarti dan membantu mereka Betul. untuk lebih semangat berolahraga dan bisa menikmati di masa tuanya nanti. Nah, memang belum ada loh, Dak. Orang pensiun yang punya memotivasi lah, orang yang siap memotivasi membantu teman-teman ini untuk menjadi leader lah Iya. di dunia olahraga lah ya, untuk olahraga seusia kita membentuk masa otot yang lebih bagus gitu-gitu. Belum Iya. ada loh. Belum, mungkin jarang atau belum ada juga kali ya. Belum ada. Bisa jadi karena mereka malu gitu, aku udah tua kayak gini, ya iya, kan? iya, Bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau aku bilang, kalau aku nggak bisa di kalangan banyak, mendingan di kalangan teman-teman. Aku masih bisa memberi motivasi ke mereka, gitu loh. Itu Betul. sih kalau aku gitu. Agak personal nih, Dak, gua nanya. Umur aslimu sama umur bodimu. Umurnya ada umur Body badan, age. ya body age sama umur yang Iya, real ya, umur yang lu lahir Iya. kapan. Itu Waktu aku sekarang umur berapa? Aku umur 56 ya sekarang ya. 56, oke. Terus Body age aku 40. astaga, gila banget. Waduh, selisih berapa itu? 16 tahun. Iya. Nah, artinya apa? Olahraga ini cukup penting kan, membuat Iya. kita lebih fit ya. Iya. Olahraga itu penting banget supaya kita nggak jadi beban hidup untuk keluarga Ya, kita. lu tahu nggak umurku? Umurku kan 56. Body age-mu berapa? Body age itu 57. Wow, itu parah sih lo. Itu parah gua. Tadi makanya gua gini aja nggak bisa, Dak. Nah, mulai deh Mas Hendro. Harus mulai. Tapi itu bisa dilatih. Bisa. Nggak ada Bisa, kata ya. terlambat. Nah, gua minta tolong nih, Dak. Maksud gua, lu kan gua berteman nih sama lo nih. Gimana caranya nanti gua sama temen-temen nih ya yang gua ajak gabung bisa nggak melatih masa otot supaya dan hidupnya lebih sehat lah gitu. Mantap. Aku akan dukung. Aku akan bantu. Nah, Dak. Ngomongin anak umur 30 udah gede dong ya. Satu doang atau dua? Cuman satu. Satu-satunya Mas Hendro. cowok ya. Terus sebenarnya udah ini ya udah kerja pastinya kan, Iya. udah kerja dan Udah merit. secara pensiun itu udah aman lah ya, ada financial freedom lah menurut aku. Tapi banyak orang dengan financial freedom itu malah justru pengen usaha, pengen apa, pengen ini, dan banyak teman-teman kita usahanya nggak ditekunin dengan baik, ujung-ujungnya bermasalah. Duit yang sisa dari perusahaan yang diberikan habis. Iya sih. Nah kayak gitu. Nah sebaiknya itu lebih ke arah gimana sih teman-teman itu mengelola keuangan itu ke depan. Teman-teman yang pensiun ini. Sebenarnya teman-teman yang pensiun ini beda-beda kali ya Mas Hendro ya. Keinginannya kan beda-beda Iya. pastinya.
kan kayak aku pensiun itu emang udah nggak ada lagi tanggungan. Nah, kita nggak tahu nih teman-teman punya usaha apakah mereka masih punya tanggungan, misalnya anaknya masih sekolah, ya kan? Iya. Kalau aku bilang investasi aja gitu loh, investasi tapi jangan kayak dia misalnya kos-kosan. Itu investasi yang paling gampang sih kalau menurut aku dengan uang itu. Iya. Uang pensiunnya cukupnya di mana, di kos-kosannya, nggak cukup di sini, cukupnya di daerah ya nggak apa-apa. Iya, apa-apa tapi itu nggak akan hilang gitu. Iya, karena ada nilai rumah atau kos-kosan itu tadi kan. Ada penghasilan rutin yang dia dapat, nilai walaupun rumahnya. kecil bisnis itu BEP-nya bisa 15 tahun, 20 tahun tuh kalau kos-kosan kan rumah kan. Iya, tapi kalau dia lihat dari BEP, dari uang kos yang masuk kan, lihat dari aset tanahnya. Itu harus ada nilai kan. Iya. Tanah itu akan terus naik bangunan juga terus naik harganya. Terus. Itu sih kalau aku bilang yang paling aman, cari yang paling aman aja untuk zaman sekarang gitu. Nah, rutinitasmu itu setelah pensiun ini olahraga ini atau ada rutinitas lain? Kalau aku aku punya food court, Mas. Oke, di mana itu food courtnya? Di Petogogan situ, dekat Panglima Polim. Nggak jauh dari rumah. Jadi sementara aku juga lagi bangun kayak petakan sama kos-kosan gitu loh. Nah, jadi food court itu hampir sama dengan kos-kosan. Cuman dia nggak perlu pakai AC, nggak perlu pakai tempat tidur, ya kan? Terbuka aja kadang-kadang kan. Tapi nyewain kios-kiosnya aja. View-nya lumayan lah, ada view gitu. Kalau ada yang view, kalau aku nggak ada view-nya justru karena di pinggir jalan Jadi besar. lu UMKM yang tadi lu ajakin ke situ dong. Yang mana tuh yang? Makanan, jualan apa mereka gitu. Nyewa. Mereka nyewa. Jadi aku food court gitu cuma 250 meter, ya kan? Berapa aku tenan bikin tuh? 10 tenan. 10 tenan. Mereka hanya boleh jual makanan dan tidak boleh ada yang sama. Tuh. Gua sewain 2 juta per bulan tuh. Minuman aku yang pegang. Jadi itu lu latihan kayak gini seminggu berapa kali? latihan kayak gini. Seminggu itu aku high rocks 2 kali, gym 2 kali, lari 2 kali. Nah, habis itu waktu gue. Habis dong. Sabtu minggunya malah lu ninja ke sono dong. Oh, ninja itu kan nggak jauh dari rumah aku. Jadi aku tuh kayak dari sini mandi, nanti sore ke sana. Iya. Gitu, udah sibuk banget itu. Hampir sama dong sama kerja dulu. Iya, kalau dulu bedanya waktu aku kerja aku cuma bisa malam aja ngeliatin gitu loh kan. Sekarang kan enak nih. Sekarang bisa gitu. Walaupun sebenarnya aku cuma pegang minumannya doang, yang itu disewa-sewain juga ngapain. Nah, gua nanya nih lagi, personal lagi kan, lebih enjoy mana lu dulu jadi karyawan sama yang sudah pensiun saat ini? Ada masa-masanya, Mas. Ketika aku masih umur Medan tuh, masa-masa enjoy gue tuh. Oh, di Medan? Iya. Itu enjoy banget aku ya. Makanannya juga enak lah di situ. Udah makanan, wah, demen banget. nggak macet ya tuh. Masa-masa itu masa umur berapa tuh? 40-an ya. 40-an kan waktu itu kan, 40. Oke, itu paling enjoy. Di fase karyawan. Iya, sampai batas 50 lah. Sampai batas 50. Mulai dari situ lu mesti berpikir mau ngapain ke depannya. Udah kedua, ini anak-anak bawaan baru banyak gitu lah. Dari kita udah mulai tahu diri lah kayak gitu ya enggak. Nah, nggak boleh gitu, harus dibandingin dong. Nggak boleh. Ya tadi fase pensiun yang saat ini lebih bahagia mana dibandingkan ketika lu usia jadi karyawan. Aku pengen tahu personal nih. Kalau sampai usia 40 itu perbandingannya masih lebih enak yang kerja lah. Lebih kerja. Iya. Sampai 50. Dari 50 ke atas enak yang pensiun. Enak yang pensiun. Jadi bisa mengkreasikan apa yang aku aja. mau. Soalnya gini kan, kita itu kadang-kadang jadi karyawan kan semuanya itu sebuah pasti. Iya. Gaji ya pasti. Iya. Waktu pasti, waktu kerja pasti loh. Tiap hari harus nyampe kan. Lu 8 jam minimal harus kerja. Lebih boleh, kurang nggak boleh. Iya. Bener nggak? Terus habis gitu waktu pasti ini. Cara kerja juga pasti. Ada standar kerja yang sudah diatur. Jadi kita tuh nggak bebas. Betul. Nggak bisa mengkreasikan. Lu kreatif pun. Ada orang lain yang misalkan nggak bisa kayak gitu, itu menyalahi aturan, ada code of conduct, ada hubungan ini nggak boleh, ada macam-macam lah, ada rules-nya kan, dan semuanya itu sebuah kepastian. Ketika pensiun itu nggak ada kepastian, waktu lu bebas, lu nggak dapat lagi itu duit jadi gaji bulanan, ya kan? Nggak ada standar kerja, bebas-bebas aja, lu mulai dari awal dari finish bisa, mulai dari tengah boleh.
Betul. Terserah kan? Iya, passion loh yang bergerak. Nah, passion kan. Nah, makanya gua tanya ini nih, aku lihat lu bahagia banget karena apa ya? Satu, bukan hanya olahraga loh. Maksud gua, berarti kebahagiaan itu juga penting ketika usia body age-mu tadi Iya. selisih 16 tahun loh. Iya, gue nggak pernah sakit-sakitan itu. Iya kan? Aku lihat tuh selalu energik dari dulu, Kak. Iya. Heeh. Beda lah kalau kayak gitu. Kalau Jadi olahraga itu menurutmu memang lebih usia 40, ketika usia 40 jadi karyawan fase Iya. itu yang menurut paling Menurut- bahagia. Iya, itulah bahagia puncak Bahagia tuh. paling puncak. Ketika yang kedua adalah ketika udah bisa begini ya, Iya. usia pensiun yang bisa olahraga, lebih kreatif. Itu happy banget aku. Waduh, luar biasa Indah. Aku ini sekarang udah daftar mau ikut res di sini, res di sini, res di sini, res di Udah sini. tahun ini. Tahun ini. Wih, di mana aja kira-kira? Besok bulan April di Taiwan. April Taiwan, Bulan Mei di Bangkok. April di Bangkok. Bulan Juni di Chicago. Oh. Agustus di Jepang. Waduh, banyak kali. Oke, kita udah panjang ini. Udah diingatin sama bunyi traktor ini. Dah, kalau boleh kasih quote teman-teman pundit pensiun ini dan ajaklah mereka ini supaya lebih sehat. Oke. Ya. Buat teman-teman yang pensiun, investasi untuk kesehatan itu penting ya. Nah, jangan berpikir kalau udah pensiun itu ya udah selesai, kita nggak bisa ngapa-ngapain. No. Jadi olahraga itu penting supaya kita nggak jadi beban buat keluarga kita nanti di kemudian hari. Investasi olahraga itu adalah investasi kita di masa depan. Ya, Itu untuk sih. kesehatan ya. Khususnya untuk kesehatan. Semakin kita sehat, semakin kita bisa jernih Betul. berpikir, Banyak yang bisa berbisnis kita bisa lakukan. lebih mudah, Iya. banyak yang bisa Iya. kita lakukan. Ini Mas Hendro lagi mau saya ajakin terus rutin Iya. untuk kesini. Oke, karena gua pengen nih, masa gua nggak enak aja kalah sama Ida nih. Oke. Ya, Mas Hendro, Ya, ya. terima kasih dah ya, Thank you. udah ngobrol-ngobrol. Sekian Sobat Pundit. Semoga pembicaraan kita dan kegiatan kita yang kita lihatin tadi bisa bermanfaat buat para sobat Pundit. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share. Salam Sobat Pundit. Berbagi cerita bermakna di Pundit Pensiun.